Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sahabat Motivi. Kita bertemu dalam Sinau Bareng bersama Motivi. Motivi, jendela informasi dan edukasi. Anak-anak sahabat Motivi, pembahasan Sinau Bareng kali ini muatan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 5 sekolah dasar. Adapun materinya, yang pertama belajar surat Atin, yang kedua mengenal nama Allah dan kitab-kitab Allah, materi ketiga bulan Ramadan yang indah, dan materi keempat Rasul Allah idolaku. Sahabat Motivi, kita mulai dengan membaca rangkuman materi. Quran Surat Atin adalah surat ke-95 dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat. Surat Atin termasuk dalam golongan surat Makkiyah. Kata Atin yang memiliki arti buah tin. Bacaan Atin dan artinya: Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, demi gunung Sinai. Wahadal baladil amin, dan negeri Mekah yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh telah kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apakah yang menyebabkan mereka mendustakan tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang paling adil? Berlanjut ke kandungan surat Atin. Kandungan surat Atin: 1. Tempat yang suci diantaranya buah tin, buah zaitun, bukit Tursina, dan Mekah. 2. Allah SWT menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. 3. Allah SWT mengembalikan kedudukan manusia pada tempat yang serendah-rendahnya. 4. Allah SWT memberikan balasan yang setimpal kepada manusia sesuai dengan perbuatan dan amalnya. Anak-anak sahabat Motivi, untuk memperdalam penguasaan materi tentang surat Atin, mari kita latihan soal. Nomor 1. Quran surat Atin artinya benar, buah tin. Nomor 2. Quran surat Atin berjumlah 8 ayat. Nomor 3. Quran surat Atin turun di kota bagus, Mekah. Nomor 4. Demi kota Mekah yang aman. Ada arti Quran surat Atin ayat ke-3. Nomor 5. Kandungan Quran surat Atin adalah 1. Tempat yang suci diantaranya buah tin, buah zaitun, bukit Tursina, dan Mekah. Kandungan kedua, Allah SWT menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Nomor 3. Allah SWT mengembalikan kedudukan manusia pada tempat yang serendah-rendahnya. Kandungan keempat, Allah SWT memberikan balasan yang setimpal kepada manusia sesuai dengan perbuatan dan amalnya.
Masih dalam acara Sinau bareng Motivi. Materi selanjutnya adalah nama Allah dan kitab-kitabnya. Nama Allah yang ada 99 merupakan nama yang baik yang disebut dengan Asmaul Husna. Di antara Asmaul Husna, 4 yang akan kita pelajari adalah Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad. Al-Mumit artinya maha mematikan. Al-Hayyu artinya maha hidup. Al-Qayyum artinya maha berdiri sendiri. Dan Al-Ahad artinya maha esa. Menuju ke kitab Allah. Allah menurunkan kitab suci sebagai petunjuk dan pedoman bagi manusia. Di antara kitab-kitab yang diturunkan Allah adalah kitab Taurat, turun kepada Nabi Musa sebagai pedoman bagi kaum Bani Israel yang berisi 10 perintah Tuhan. Kitab Zabur turun kepada Nabi Daud yang berisi zikir, nasihat, dan hikmah. Kitab Injil turun kepada Nabi Isa, berisi tentang tauhid. Dan penyempurna di kitab-kitab Allah adalah kitab Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad. Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita latihan soal yuk sahabat Motivi. 1. Al-Mumit artinya maha mematikan. Al-Hayyu artinya maha hidup. Al-Ahad artinya Maha Esa. 4. Kitab yang diturunkan untuk kaum Bani Israel yang berisi 10 perintah Tuhan adalah kitab Taurat. Soal kelima, nama kitab dan rasul yang menerimanya antara lain Taurat turun kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur turun kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil turun kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Materi Sinau bersama Motivi berikutnya adalah Ramadan yang indah. Ramadan merupakan bulan penuh berkah dan maghfirah. Amalan-amalan di bulan Ramadan. Amalan wajib di bulan Ramadan adalah puasa. Amalan sunnah di malam bulan Ramadan adalah sholat tarawih. Hikmah puasa antara lain melatih kesabaran, menanamkan kasih sayang, jujur, dan selalu bersyukur. Amalan di bulan Ramadan antara lain puasa, tadarus, tarawih, sedekah, takjil, dan zakat fitrah. Kita berdalam dengan latihan soal. Nomor 1, amalan wajib di bulan Ramadan adalah puasa. Nomor 2, amalan sunnah di malam bulan Ramadan adalah sholat tarawih. Nomor 3, hikmah puasa Ramadan adalah melatih kesabaran, menanamkan kasih sayang, jujur, dan selalu bersyukur. Nomor 4, bulan penuh berkah, sebutan dari bulan Ramadan. 5, amalan di bulan Ramadan antara lain puasa, tadarus, tarawih, sedekah takjil, zakat fitrah. Materi Sinau bareng bersama Motivi yang terakhir adalah
Rasul Allah idolaku. Rasul-Rasul Allah yang ada 25 akan kita bahas 4 saja. Yang pertama, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, dan Nabi Ilyasa alaihissalam. Kita mulai dari Nabi Daud alaihissalam, merupakan keturunan Bani Israel, keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim. Hidup di zaman Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Nabi Daud diberi mukjizat oleh Allah bisa melunakkan besi. Di antara keteladanan Nabi Daud alaihissalam yang patut kita contoh adalah 1. Pandai membagi waktu. 2. Berani melawan kejahatan. 3. Puasa selang-seling. Menuju ke Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan putra dari Nabi Daud. Beliau adalah raja yang beriman, kaya, dan dermawan. Beliau membangun Baitul Maqdis dan beliau punya mukjizat yang diberikan oleh Allah, yaitu bisa memahami bahasa binatang. Burung hudhud pernah diajak bicara dan diperintah untuk mengantar surat nasihat kepada ratu penyembah matahari, yaitu Ratu Balqis. Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun. Beliau diutus untuk mengajak kaum Bani Israel agar kembali kepada Allah dan meninggalkan patung berhala yang bernama Baal. Karena ketidakdurhakaan kaum Nabi Ilyas diberi musibah kekeringan selama 3 tahun. Menuju ke Nabi Ilyasa alaihissalam yang merupakan saudara dari atau sahabat dari Nabi Ilyas, putra dari paman Nabi Ilyas ini. Ayah Nabi Ilyasa bernama Akhtub bin Ajuz. Beliau disebut dalam kitab Taurat, Nabi Ilyasa ini adalah hamba terbaik. Beliau dikaruniai Allah dengan mukjizat dapat menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Anak-anak sahabat Mufi, iman kepada Rasulullah merupakan ajaran agama Islam. Kita mengimani nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah panutan kita yang mempunyai perilaku jujur sehingga disebut Al-Amin. Kita berlatih soal. Nabi Daud merupakan keturunan Bani Israel, keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim. Hidup di zaman Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Nabi Daud diberi mukjizat oleh Allah bisa melunakkan besi. Keteladanan Nabi Daud alaihissalam antara lain: 1. Pandai membagi waktu. 2. Berani melawan kejahatan. 3. Puasa selang-seling. Pertanyaan untuk memperdalam tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Sulaiman alaihissalam merupakan putra Nabi Daud. Beliau membangun Baitul Maqdis dan beliau mempunyai mukjizat oleh Allah bisa memahami bahasa binatang. Burung hudhud pernah diajak bicara dan diperintah untuk mengantar surat nasihat kepada ratu penyembah matahari,
yaitu Ratu Balqis. Pertanyaan seputar Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam merupakan keturunan keempat Nabi Harun. Beliau diutus untuk mengajak kaum Bani Israel agar kembali kepada Allah dan meninggalkan Baal, patung berhala. Karena kedurhakaan kaum Nabi Ilyas, mereka diberi musibah kekeringan selama 3 tahun. Pertanyaan seputar Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam merupakan putra dari Akhtub bin Ajuz. Beliau disebut dalam kitab Taurat sebagai hamba terbaik. Beliau dikarunia Allah dengan mukjizat dapat menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Demikian anak-anak sahabat Motivi, semoga bermanfaat. Tetap belajar, salam sukses. Motivi, Slogoimo Creative Division, jendela informasi dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.